Politikus PSI, Ade Armando, mengungkap informasi adanya kontrak politik di balik PDIP memilih Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024. Salah satu kontrak politik tersebut, kata Ade, yakni PDIP mengatur posisi menteri jika Ganjar menang. Hal ini disampaikan Ade dalam akun Twitternya, seperti dilihat, Senin, tanggal 12 Juni tahun 2023. Ade meminta agar informasi yang didapatnya itu diklarifikasi. Ade berharap informasi ini salah. Saya dapat kabar, Ganjar sudah menekan kontrak dengan PDIP, bahwa kalau dia jadi presiden, penentuan orang-orang yang jadi menteri, dan menempati posisi strategis akan ditentukan oleh PDIP. Ini perlu segera diklarifikasi, karena info ini sudah beredar cukup luas. Mudah-mudahan salah, kata Ade dalam cuitannya. Ade Armando menjelaskan, tujuan dirinya membuat cuitan tersebut untuk meminta klarifikasi dari petinggi PDIP. Ade mengaku, mendengar informasi itu dari kalangan relawan. Jadi gini, justru saya menulis itu dalam rangka meminta adanya klarifikasi, terutama dari pihak Pak Ganjar maupun dari PDIP. Dalam hal ini, pimpinan PDIP seperti Megawati, atau barangkali Mas Hasto, atau siapalah, terang Ade. Karena ini beredar di kalangan relawan, saya sebagai relawan Ganjar merasa kesulitan, karena ketika ditanya oleh relawan Ganjar kebenaran informasi ini, saya sulit untuk memastikan apakah informasi ini benar, imbuhnya. Tidak hanya di kalangan relawan, Ade juga mengaku mendapat informasi tersebut dari orang-orang yang berhubungan langsung dengan PDIP dan Presiden Joko Widodo. Ade mengatakan, informasi soal kontrak politik ini terdengar nyaring. Informasi ini sudah menyebar di kalangan relawan, saya pun peroleh dari orang tertentu yang memiliki hubungan dengan PDIP. Jadi, sebagian saya dengar dari orang-orang yang punya kontak dengan Pak Jokowi sendiri, walaupun bukan Pak Jokowinya, jadi saya tidak bisa merefer ke Pak Jokowi, tapi ada kabar-kabar semacam ini yang sangat santer, dan ini saya tidak pernah dengar ada bantahannya di berbagai media, ungkap Ade. Ade pun menilai, informasi semacam kontrak politik ini perlu diketahui oleh partai politik koalisi dan relawan yang ada. Sebab, kata Ade, pihaknya bakal pikir-pikir ulang soal dukungan ke Ganjar. Ya harus. Jadi kalau ini benar, ini bisa benar bisa salah. Kalau benar, seluruh relawan harus tahu kebenaran beritanya seperti apa, karena belum tentu semua tetap nyaman ya. Pertama, partai koalisi yang lain juga perlu tahu, dan relawan pun perlu tahu juga, karena kami menilai, kapasitas Ganjar itu layak menjadi presiden, tapi kita menganggap Ganjar itu sebagai orang yang independen, yang menentukan sendiri kepresidenannya, katanya. Kalau ternyata, dia hanya menjalankan perintah-perintah partainya, ya kami harus meninjau ulang, apakah kami akan terus mendukung Ganjar. Kami kan Spartan, selama ini mendukung Ganjar, bersikap sangat tegak luruslah, kira-kira kami mendukung dia. Kalau ternyata Pak Ganjar punya kontrak semacam itu, ya paling tidak, kami harus tahulah, lanjut dia. Ade mengatakan, kabar ini belum tentu benar. Untuk itu, Ade meminta agar PDIP mengeluarkan pernyataan resmi terkait isu ini. Jadi ini semua, tapi belum tentu benarkan, bisa saja informasi ini salah. Untuk itu, kami merasa perlu tahu, benar atau tidak kebenaran berita semacam ini. Kalau tidak benar, ya silahkan PDIP mengeluarkan pernyataan resmi yang menyatakan ini tidak pernah ada, katanya. Politikus senior PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno menanggapi hal ini. Hendrawan meminta agar semua pihak tidak mengumbar info spekulatif. Kita jangan mengumbar energi batin untuk merespons umbaran info yang spekulatif, ujar Supratikno saat dihubungi. Hendrawan mengatakan, presidenlah yang berhak untuk mengangkat menteri. Meski demikian, kata Hendrawan, hal yang wajar jika presiden mendengarkan masukan dari partainya. Yang berhak mengangkat menteri itu presiden. Itu sebabnya disebut hak prerogatif presiden, ungkap Hendrawan. Bahwa presiden mempertimbangkan masukan dari partai. Itu adalah hal yang wajar, dan seharusnya demikian, imbuhnya.